أرواح أولياء والصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahmani Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun radiyallahu ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma su'il ya Rasulullah kulli fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Yang sama-sama kita melihatkan ya, Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar. Semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiyah zahiran wa batinan bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semua hadirin wal hadirat yang hadir di malam ini maupun yang tidak sempat hadir, semoga diberikan kesehatan, sehat wal afiyah, diluaskan rizkinya, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-21. Al-haditsu al-hadi wal 'ishrun. Hadis yang ke-21 ini ada seorang sahabat bernama Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi. Dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang saya tidak tanyakan kepada seorang pun selain dirimu. Kemudian Nabi menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi
thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini ada dua poin penting. Yang pertama, kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan yang kedua, istaqim, istiqomahlah. Jadi ada dua pembahasan mengenai amantu billah, aku beriman kepada Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua tentang istiqomah. Dikatakan di sini iman di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah atau akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ya, karena kalau disebut ahli sunnah wal jamaah dari sisi akidah, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mazhab akidah, berkeyakinan iman itu yazid wa yanqus, bisa naik progresif, bisa juga turun. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, bisa progresif, bisa pasif, ada pasang surut. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia naik ketika taat. Jadi ketika seorang taat kepada Allah, di saat itu indikator yazidul iman, imannya sedang naik. Di saat dia bermaksiat kepada Allah, di situ yanqus al iman, imannya sedang turun. Itu akidahnya kita. Ya, kita harus pegang itu. Iman itu dia naik dan turun. Ada salah satu ulama, Ibnu Ruslan, di dalam Zubat itu kan menyatakan, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dhat tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Ini dalam nazam ulama Asy'ari yang faqih bernama Imam Ruslan, di dalam kitab Zubat. Beliau mengatakan, fakun minal imani fi mazidi, jadilah kalian meningkatkan keimanan. Fakun minal imani fi mazidi bikath fakun minal imani fi mazidi wasafa'il qalbi dhat tajdidi, dan hati dibersihkan, niscaya ini selalu diperbaharui agar keimanan itu meningkat, agar keimanan itu terjaga. Dengan cara apa iman itu meningkat? Bi kathrati sholati wa ta'ati, dengan cara memperbanyak sholat dan melakukan ketaatan-ketaatan. Ini akidah. Jadi iman dia bisa yazid, meningkat, naik, wa yanqus, bisa juga turun. Di dalam ensiklopedia akidah tentang keimanan atau kepercayaan mengenai masalah keimanan di dalam sejarah Islam, itu terjadi banyak perbedaan pendapat di dalam al-firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam. Banyak sekali perbedaan.
tentang masalah keimanan. Ada beberapa kitab yang membahas masalah tersebut. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Ada juga ulama bernama Syekh Asy-Syaristani menulis kitab yang hampir 1000 lembar, hampir 1000 lembar tentang sejarah, ideologi, akidah dunia, mulai dari pemahaman-pemahaman ketuhanan para filosof sampai firqah-firqah Islam yang berkembang di masa awal Islam sampai di masanya. Dibahas mulai dari Persia, Romawi, Yunani dan sekitarnya tentang masalah akidah yang berkaitan dengan keimanan. Nama kitabnya Al-Milal wan Nihal. Ada juga cendekiawan Muslim Indonesia yang menulis buku mengenai sejarah aliran-aliran teologi Islam. Itu judulnya kalau tidak salah itu. Kurang lebih judulnya itu membahas tentang sejarah teologi Islam. Ditulis oleh Harun Nasution. Namanya Syekh Harun Nasution. Pernah menjadi rektor UIN, Universitas Islam Negeri yang ada di Ciputat di Jakarta, ya. UIN Ciputat. Itu rektornya beliau bernama Harun Nasution di zaman itu. Beliau buat studi teologi dunia, terutama dalam masalah teologi Islam. Nah, berkaitan tentang keimanan, Ahli Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman bisa naik, bisa turun. Akidah atau keyakinan firqah Syiah juga berkeyakinan sama. Iman itu bisa naik, bisa turun. Keyakinan Mu'tazilah bahwa iman itu tidak bisa naik dan tidak bisa turun dan tidak punya cabang-cabang. Iman itu tidak punya cabang-cabang. Disebut dengan imanun mutlak. Iman itu absolut, mutlak. Itu Mu'tazilah. Kemudian firqah lainnya Al-Khawarij juga mengatakan iman itu tidak naik, tidak turun dan tidak punya cabang. Kelompok lainnya Murji'ah juga menyatakan hal yang sama. Iman tidak naik, tidak turun. Iman dan amal dua hal yang berbeda. Itu kelompok Murji'ah. Kelompok yang menisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkeyakinan iman juga naik dan turun. Tapi perbedaannya di dalam masalah keimanan mengenai ketauhidan. Mereka bagi menjadi 3. Ada namanya tauhid rububiyah, tentang keyakinan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah yang Maha Tunggal. Ada namanya tauhid uluhiyah, ibadah sepenuhnya hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada juga keimanan kaum filosof. Keimanan kaum filosof itu dalam tanda kutip secara bahasa percaya adanya ilah yang tunggal, disebut dengan al-muharrikul awal, penggerak pertama. Jadi alam semesta ini ada penggerak pertama. Itu pendapat Aristoteles.
yang ditulis oleh Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Nah, ini kurang lebih nih gambaran perbedaan tentang masalah iman. Keyakinan kaum Khawarij tentang keimanan yang tidak punya cabang dan tidak naik dan tidak turun, ini keyakinan Khawarij. Ketika seorang muslim melakukan dosa, terutama dosa besar, di saat itu langsung kafir. Makanya golongan ini disebut sebagai kaum ekstrim. Bahkan keluar satu pernyataan bahwa istihlalud dam, mereka meminta, menuntut halalnya darah orang tersebut. Korbannya ada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai korban. Keluar fatwa Imam Ali kafir oleh kaum Khawarij. Mu'tazilah, jadi kalau orang Khawarij ini berbeda dengan Mu'tazilah, walaupun secara garis besar mirip, tidak percaya tuh iman naik turun, tidak percaya iman memiliki cabang, hampir sama Khawarij dengan Mu'tazilah. Tapi nanti di dalam perjalanan sejarah kedua ini berbeda. Yang ekstrim Khawarij, Mu'tazilah tidak sampai secara fisik, bisa dikatakan ekstrim di dalam pemikiran. Tapi kalau Khawarij sudah masuk kepada fisik, memerangi kaum muslimin yang beda faham dengannya. Bisa bayangkan dosa besar, kafir. Cepat sekali iman itu keluar dari sanubari kaum muslimin. Itu akidah keimanannya kaum Khawarij. Maka tidak heran kalau keluar kelompok ini di dalam sejarah Islam adalah kelompok yang sangat keras, sangat ekstrim. Mu'tazilah walaupun berkeyakinan iman tidak naik dan tidak turun, iman tidak memiliki cabang, namun mereka menganggap dari sisi yang tidak ekstrim. Maknanya begini, ketika ada orang fasik pelaku dosa, dan dia seorang muslim, di saat seorang muslim melakukan dosa disebut dengan fasik, dia meninggal dunia, belum sempat bertobat, maka tempatnya di mana setelah meninggalnya? Apakah di surga ataukah di neraka? Golongan Mu'tazilah berpendapat kalau meninggal dalam keadaan muslim, yang maksudnya muslim di sini tidak membawa dosa, maka tempatnya di surga. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak menyatakan keimanan secara Islam, meninggal secara kafir, tempatnya di neraka. Nah, kalau yang meninggalnya fasik, tempatnya bukan di neraka, juga bukan di surga. Tempatnya di mana? Ada satu tempat di antara dua tempat tersebut. Itu keyakinan Mu'tazilah. Makanya disebut rukun mereka itu, rukun Islamnya mereka, rukun imannya mereka itu bercabang kepada satu pendapat, disebut manzilatun baina manzilatain. Orang fasik itu berada di satu tempat, yang tempat tersebut berada di antara surga dan neraka. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tempat di akhirat itu hanya ada dua. Yang satu namanya surga, yang satunya namanya neraka. Selesai, gak ada tempat ketiga. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-A'raf. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Zolam menjelaskan, kalau Al-A'raf itu tempat transit sementara. Tempat transit sementara. Diceritakan
amal buruknya dengan amal baiknya ketika ditimbang sebanding. Jadi amal baiknya 50, amal buruknya 50, ditimbang sama rata. Akhirnya malaikat diperintahkan oleh Allah membawa ke satu tempat namanya Al-A'raf. Tapi di saat itu hanya sementara, transit sementara, menunggu keputusan Allah. Disinilah salah satu peran penting Nabi kita Muhammad SAW. Ya, orang-orang seperti itu diselamatkan oleh Rasulullah SAW kalau punya hubungan dengan Rasul SAW. Dulu guru-guru kami mengatakan, memang ini tidak termuat di dalam kitab sepengetahuan saya, tapi dapat secara simai, saya dengar disampaikan seperti itu. Jadi kalau amal 50, amal baik 50, amal jahat ditimbang seimbang, tapi orang ini punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengenal dirinya, Nabi letakkan selendangnya di timbangan amal baik. Langsung timbangan amal baik menjadi lebih berat dari timbangan amal buruk. Langsung masuk ke dalam surga. Nah, itu akidah. Jadi tidak ada tempat kecuali surga dan neraka ketika di alam akhirat. Disebut alam akhirat karena paling akhir. Alam yang paling akhir. Tidak ada lagi alam setelah itu. Alam akhirat. Kemudian pemahaman Murji'ah, ada kelompok namanya Murji'ah. Nah, ini berkeyakinan iman itu tidak punya pengaruh dengan amal. Iman tidak punya korelasi dengan amal. Jadi kita taat sama Allah, berbuat baik, itu imannya tidak ada pengaruh. Ya, iman tetap. Sehingga keluar dari pemahaman Murji'ah ini, tidak boleh memvonis orang itu masuk surga atau masuk neraka karena amal. Pemabuk, penzina, kalau meninggal bawa dosa, belum bertobat tapi punya iman, bisa masuk surga dia. Orang taat, ahli ibadah, tidak maksiat kepada Allah, meninggal, imannya masih ada, dia selamat. Imannya tidak ada, dia tidak selamat. Jadi iman ini dipisahkan dengan amal, tidak ada pengaruh. Nanti ekstrimnya kaum Murji'ah ini, yaitu menyatakan bahwa amalan itu cukup di hati, bukan secara fisik. Karena iman tempatnya di hati. Jadi tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Toh iman di hati, sisa beramal dengan hati. Itu kelompok namanya apa? Murji'ah. Kelompok namanya Murji'ah. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan iman itu dia mencakup 3 hal. Al-iman huwa at-tasdiqu bil janan wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan atau diyakini di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ini konsep ahli sunnah wal jamaah. Memang sudah diteliti oleh ulama hadis, sanadnya riwayat ini sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama hadis membuat penelitian, dan ini termaktub di dalam kitab hadis namanya Lubabul Hadis, yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Jadi begitu ekstrim tuh. Kalau ekstrim sekali tadi apa? Al-Khawarij. Bikin maksiat kafir, murtad, halal darahnya. Nabi sudah memberikan informasi. Belum munculnya kelompok ini, tapi Nabi sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Al-Khawarij kilabun nar, kata Nabi. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing neraka.
Mu'tazilah yang diwakili oleh Qadiriyah, Nabi katakan di dalam satu riwayat, dan itu termuat di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, Al-Qadiriyah majusu hadhil ummah. Qadiriyah ini adalah majusi umat ini. Itu berkaitan tentang keimanan. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, ada kitab yang dinisbatkan kepada beliau berjudul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhu Al-Akbar. Walaupun judulnya fikih, tapi isinya bukan fikih. Isinya masalah akidah, masalah keyakinan. Judulnya Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah salah satu tokoh ulama fikih yang sangat gencar membela masalah akidah. Makanya kitab ini membahas tentang masalah keyakinan, keimanan, masalah akidah, masalah kalam, ilmu kalam, disebut dengan ilmu kalam perkembangan zamannya. Karena nanti masalah muncul membahas tentang firman Allah itu qadim atau hadis, baharu atau lama, firmannya Allah itu makhluk atau bukan makhluk. Jadi pembahasan masalah firman, maka dinamakan ilmu kalam, ilmu firman Allah. Al-kalam, kalamullah, firman Allah. Yang menjawab ulama-ulama ahli mantik itu juga sudah menjawab tuh, bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah itu adalah qadim, mengikuti Allah. Dia bukan baru. Sama seperti ilmunya Allah. Ulama-ulama mantik mengatakan al-ilmu yanqasimu ilal qismain. Ilmu terbagi dua. Ada ilmun tasawwurun, yang pertama, yang kedua ilmun tasdiq. Ilmu tasawur, gambaran yang ada di otak kita, namanya ilmu tasawur. Ilmu tasawur dibagi dua, yaitu daruri dan nazari. Daruri artinya ma la yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin, pengetahuan atau ilmu yang terbayangkan di dalam otak kita, pikiran kita, tanpa kita menggunakan analisa dan berpikir. Disebutkan bulan, matahari, kita tidak perlu berpikir, sudah tahu tuh matahari itu apa, bulan itu apa, tidak capek berpikir. Namanya tasawur daruri. Kalau tasawur nazari itu ma yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin, dia butuh untuk lagi menganalisa dan berpikir. Ada informasi tentang tayamum misalnya, bertayamum, itu akan proses berpikir berjalan. Tayamum itu adalah satu jenis ibadah pengganti dari wudu, dan dia menggunakan debu, kemudian caranya bagaimana, syaratnya bagaimana, jadi analisa panjang. Itu namanya tasawur nazari. Ini ilmu makhluk. Kalau tasdik, ilmunya sudah tersusun secara sistematis, namanya ilmu tasdik. Ilmu tasawur dan tasdik di dalam ilmu mantik itu adalah ilmu makhluk. Disebut dengan apa? Al-ilmu hadith, ilmu yang baru, makna baru. Semua makhluk ketika mendapatkan ilmu pasti sebelumnya tidak tahu. Tidak ada lahir tahu segalanya. La ta'lamuna syai'ah, kalian tidak mengetahui apapun ketika lahir, kata Allah Ta'ala di dalam uraian tafsir mengatakan demikian. Karena kita berawal dari tidak tahu menjadi tahu, maka ilmu kita itu ilmu yang baru, berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu qadim. Allah itu ilmunya itu bukan berawal dari ketidaktahuan kemudian tahu, tidak. Dari awalnya tahu. Kapan? Wallahu alam. Karena Allah tidak pernah memulai sesuatu yang Allah tidak tahu. Semua ilmu Allah mengetahui, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang.
yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tidak ada satu pengetahuan dari Allah kecuali semuanya Allah mengetahui. Secara apa? Parsial dan secara komprehensif. Karena nanti ada keyakinan mengatakan Allah hanya tahu hal-hal besar saja, hal-hal kecil Allah tidak tahu. Ini pemahaman yang ditolak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah tahu segala sesuatu, sehingga Allah berikan contoh semut warna hitam di dalam gua yang gelap gulita di atas batu hitam, itu Allah tahu tuh. Daun yang berguguran jatuh, Allah tahu itu. Bahkan yang belum terlintas di hati kita, Allah tahu. Itu bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Jadi kalamullah gharib. Allah berfirman bukan baru. Allah berfirman sudah qadim di masa yang sangat lama. Lamanya gak ada batasan. La awwala lahu wa la akhira lahu. Ya awwalu ya akhiru. Yang maha awal, yang awalnya tidak ada awal. Dan yang maha akhir, yang akhirnya tiada akhir. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ. Karena otak gak mampu untuk bisa memahami zatnya Allah. Nabi berikan batasan, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalian cukup berfikir, bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tidak perlu kalian tafakur tentang zatnya Allah, karena otak kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah, ini masalah tentang keimanan. Al-Imam Abu Hanifah merinci iman itu ada 4 jenis. Ada yang pertama disebut imanul anbiya, imannya para nabi. Imanul anbiya, imannya para nabi. Imannya para nabi tidak pernah turun. Iman mereka yazid wa la yankus, selalu naik, tidak pernah turun. Itu imannya para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran di surat Al-Fath, ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Dia Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman, agar mereka menambahkan. Jadi Allah nyatakan tuh iman itu bertambah, agar mereka menambahkan iman bersama dengan imannya mereka. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil ini. Iman itu ada naik, ada turun, karena Allah nyatakan mereka menambahkan iman. Kalau menambahkan iman ada, berarti menurunkan iman juga ada. Karena lawan kata. Imannya para nabi naik terus, tidak pernah turun. Kemudian yang kedua, imanul malaikah, imannya para malaikat. La yazid wa la yankus. Dia tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Statis di situ. Kenapa imannya malaikat tidak naik, tidak turun? Ya karena malaikat diciptakan tanpa nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada syahwat, tidak ada maksiat. Yang adanya taat. Taatnya sudah dengan ma'rifat, sudah mengenal Allah. Sehingga tidak ada taat itu berubah dan tidak ada kemaksiatan, maka imannya selalu seperti itu. Itu imannya malaikat. Di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, malaikat, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Iman yang ketiga, imanul
muslimin, imannya orang-orang muslim seperti kita. Itu dikatakan imannya yazid wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia naik itu iman dengan taat, dia turun itu iman dengan maksiat. Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah suruh bertaubat tapi Allah panggil orang beriman. Artinya orang beriman, Allah tahu walaupun dia beriman sebagai seorang muslim, suatu saat imannya kadang bisa naik, bisa turun. Makanya Allah buat satu pintu namanya pintu taubat. Kalau ketika lagi turun itu iman, terjerumus dalam dosa dan maksiat, Allah berikan satu pintu taubat. Kau bertobat, aku hapus. Setelah diampuni, kembali lagi tingkatkan imanmu untuk taat kepadaku. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Padahal taubat itu kan berarti meminta ampun dari dosa, tapi Allah panggilnya orang beriman. Ya karena memang secara alamiah kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang bukan nabi, bukan rasul, pasti ada statis keimanan, kadang dia naik, kadang dia turun. Pasti punya dosa, punya salah. Nah, dalam konsep trilogi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, al-asma wa sifat, di sini menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu juga bertauhid dan beriman. Orang musyrik beriman akan ke rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyahnya? Mereka percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Itu rububiyah. Percaya orang musyrik bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Ini konsep ditolak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ya. Karena nanti akan keluar satu pendapat yang melanggar ijma', yaitu ada orang musyrik yang mukmin. Kan aneh. Musyrik mukmin. Kemudian ada muslim yang musyrik. Gara-gara konsep ini. Ada orang musyrik tapi dia beriman, tapi berimannya kepada rububiyah. Ada orang muslim, dia rububiyah, dia percaya Allah menciptakan alam semesta, tapi praktek ibadahnya tidak uluhiyah. Maka dia dikatakan muslim yang musyrik. Nah ini berbahaya nih konsep. Namanya trilogi tauhid. Allah abadikan di dalam Al-Quran, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang musyrik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Konsep trilogi tauhid ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad datang bukan mengajarkan tauhid rububiyah. Karena orang musyrik sudah percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi Nabi membawa konsep uluhiyah. Ini pernyataan yang menyimpang, karena tadi saya katakan akan bertabrakan tuh konsep ini. Abu Jahal itu mukmin tapi musyrik, akan jadi seperti itu. Abu Jahal mukmin tapi musyrik. Nanti golongan para sufi dikatakan ada golongan sufi ini dia mukmin tapi musyrik. Itu belum pernah ada dalam sejarah Islam. Baru ada di mulai abad ke-7 sampai ke masa kita. Namanya trilogi tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, al-asma wa sifat. Nah, mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik ketika beribadah, disitulah rusak keimanannya, rusak tauhidnya, karena ibadahnya disertai dengan berhala-berhala.
Jadi orang musyrik itu rusaknya di tauhid uluhiyah saja, tapi rububiyahnya dia punya keimanan. Dikatakan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut terkecuali tujuannya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu pernyataan orang musyrik. Nah, ini konsep-konsep keimanan. Keimanan yang keempat, klasifikasinya Abu Hanifah mengatakan, yang keempat keimanan disebut dengan iman yanqus wala yazid. Imannya turun terus tidak pernah naik. Imannya orang-orang musyrikin, imannya kaum kufar, imannya orang-orang munafikin, dia gak bisa naik, tapi makin lama makin turun, makin turun. Karena dia tidak masuk di wilayah iman. Kenapa tidak bisa naik? Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 7, karena Allah sudah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum azabun azim. Telah dikunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga gishawah, hati itu terbungkus rapat, diliputi oleh kegelapan, dan bagi mereka azab yang begitu azim, begitu besar. Ini konsep keimanan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita harus percaya yang pertama, ini kesimpulannya, kita harus percaya iman itu dia bisa naik dengan taat, bisa turun dengan maksiat. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, iman itu punya cabang. Ada iman yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi kan mengatakan tuh bahwa iman itu bercabang-cabang. 70 lebih fi riwayah. Al-iman syu'bah bid'atun min syab'ini syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu bercabang-cabang, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 lebih atau sekian, rawinya ragu nih, 70 atau berapa. Yang pasti bercabang-cabang. Nabi katakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tertinggi dari cabang keimanan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan imatatul adha 'anit thariq, menggeser bahaya yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu salah satu cabang dari keimanan. Ulama memadukan tuh. Memadukan, kalau ada ulama biasanya tradisi mereka kalau menggeser ada batu di jalan, mereka sambil baca la ilaha illallah, agar memadukan iman tertinggi dengan iman yang paling rendah. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi sudah menghimpun tuh iman tertinggi dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan iman yang terendah yaitu menggeser bahaya yang ada di jalan. Sehingga Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah menulis kitab namanya apa? Syu'abul Iman. Nama kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, jadi itu iman. Dia bercabang-cabang, punya tingkatan, level atas, level sedang, level rendah. Kesimpulan ketiga, bahwa tempat di akhirat itu hanya dua, yaitu orang baik di surga, inna abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang baik tempatnya di mana? Na'im. Ini ilmu balaghah nih masuk. Disebut bukan nama, kan tidak nyambung tuh.
seakan-akan tidak nyambung. Kalau orang belajar balaghah paham. Tapi yang tidak belajar balaghah, dia akan mengatakan, "Wah, ini kok tidak nyambung. Sesungguhnya orang-orang baik di dalam kenikmatan. Harusnya di dalam surga." Nah, itu menjelaskan apa? Dzikrul hal wa iradatul makan. Menyebutkan keadaan, tapi yang dimaksud tempat. Karena surga tempat itu menyimpan atau di dalamnya adalah penuh dengan kenikmatan. Makanya disebut nikmat. Yang dimaksud tempat, yaitu surga. Begitu juga jahim. Wa innal fujjara lafil jahim. Orang-orang pendosa tempatnya di neraka jahim. Jahim nama apinya. Apa yang dimaksud? Neraka. Menyebutkan keadaan, tapi yang dimaksud tempat. Nah, itu konsep keimanan yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya 3, iman itu naik dan turun. Yang pertama. Yang kedua, iman itu bercabang-cabang. Yang ketiga, bahwa dengan iman itulah seseorang bisa masuk surga. Tempatnya hanya 2, surga dan neraka. Ini harganya iman ini. Yang dimaksud iman di sini, iman sebagai seorang muslim, itu harganya mahal. Mahal sekali. Saking mahalnya, walaupun iman seseorang muslim paling rendah, dia punya nilai di hari kiamat. Kita baca hadis riwayat Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Itu kan ceritanya panjang tuh riwayat. Nabi sujud kepada Allah di hari kiamat. Allah katakan, "Bangun wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaat." Kurang lebih ringkasnya seperti itu. Apa kata Allah? "Kau pergi wahai Nabi Muhammad, intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sa'iratin min iman." Wahai Nabi Muhammad, pergilah engkau masuk ke dalam neraka. Jadi ceritanya umatnya Nabi Muhammad yang muslim ini ada yang masuk ke dalam neraka. Itu para fusak tadi, para pelaku dosa. Mereka berada dalam neraka. Tapi Allah izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Masuklah ke dalam neraka. Keluarkanlah mereka dari dalam neraka. Orang yang dalam hatinya ada sebutir biji gandum dari keimanan. Keluarkan dia dari neraka. Sebutir biji gandum kecil. Tidak sampai di situ, Nabi kembali lagi ke dalam neraka, memberikan pertolongan kepada umatnya yang berada dalam neraka. Allah katakan, "Intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu hardalin min iman." Masuklah ke dalam neraka, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan. Keluarkan. Fir riwayah dzarrah. Dalam satu riwayat bukan khardalin lagi, khardalin biji sawi, tapi dzarratin. Di surat Zalzalah kan ada tuh, Az-Zalzalah. Dzarratin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa itu zarrah? Kalau kamus kontemporer, zarrah itu atom. Gak bisa terlihat oleh mata. Jadi iman paling rendah sekecil itu, dia menyelamatkan orang yang punya iman itu, sehingga dia keluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu nikmat terbesar, itu iman. Bahkan dikatakan adna mithqal hardalin min iman. Wahai Nabi Muhammad, masuklah ke dalam neraka, kata Allah, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya paling kecil dari biji sawi dari keimanan. Kalau masih ada itu, keluarkan dari neraka. Itu harganya iman. Ya, kita beruntung ya, dipilih oleh Allah menjadi orang yang muslim, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Toh yang menolong kita itu Rasulullah SAW. Jangankan Nabi Muhammad sudah tentu punya keistimewaan yang luar biasa di yaumil qiyamah. Tapi ini umat kaum solihun, dalam riwayat disebutkan orang-orang soleh, bukan Nabi.
orang soleh dari umat Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka. Wa akhriju man wajadtum, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal di dunia. Keluarkanlah mereka dari neraka dan bawalah mereka ke dalam surga. Itu syafaat kaum solihun tuh. Yang kalian temui, yang kalian kenal. Akhriju, keluarkanlah mereka dari dalam neraka dan bawakanlah mereka ke dalam surga. Nah, jadi mudah-mudahan ya di yaumil qiyamah kita dapat syafaat Rasul, dapat syafaatnya ulama, kaum aulia, solihin. Nah, cuma kalau mau dapat syafaatnya para aulia, kaum solihin, para ulama, dia harus dekat dengan ulama. Dia harus dekat dengan kaum solihin. Dia harus dekat dengan orang-orang yang punya rantaian sanad kepada aulia-aulia besar. Karena banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri untuk dapat fasilitas tersebut di yaumil qiyamah. Itu namanya syafaat. Ya, yashfa'u yaumal qiyamah thalathun. 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Al-anbiya, para nabi. Tsumma ulama, kemudian para aulia, para ulama. Tsumma syuhada, kemudian yang ketiga para syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syirkil mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.